Ya Allah Gusti Engkang Murbeng Dumadi, tempat kami meminta, berkahilah para aparat sipil negara ini, baik aparatur pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Mereka semua bekerja di lini terdepan melayani masyarakat. Bebaskan mereka dari kerumitan birokrasi. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh publik. Yang pertama adalah menunjukkan kecerdasannya Anies. Yang kedua adalah Mas Anies baru pulang haji. Yang ketiga adalah menyampaikan sesuatu secara substansi yang semuanya terkait dengan perubahan. Dikemas dalam doa. Nah ini menunjukkan kecerdasan. Jadi tidak langsung menghantam begini, tidak langsung plak seperti biasa. Kan? Biasanya menghantam. Biasa kan begitu kan? Orasi-orasi kan begitu, ya kan? Nah ini tidak. Dengan menghadirkan para ketua umum partai-partai pendukung koalisi perubahan, itu berhasil mengirimkan sinyal kepada elit politik maupun kepada publik bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini siap berlayar menuju 2024. Jadi Partai Demokrat, PKS tentu harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan menghadirkan ratusan ribu kadernya untuk memberi pesan bahwa Anies Rashid Baswedan siap untuk dicapreskan dan berlayar menuju kontestasi elektoral. Jadi sejauh ini sih sukses menurut saya ya. Karena bagaimanapun tidak banyak partai politik yang berani memakai GBK untuk show force sekaligus menunjukkan soliditas partai dan koalisi menuju kompetisi pemilu 2024. Koalisi besar cermin kecemasan rezim terhadap Anies Baswedan. Logika akal penasehat harus berusaha keras memahami mengapa harus ada koalisi besar. Padahal kalau menurut baginya, berbagai survei yang ada selalu muncul nama Prabowo di posisi pertama atau kedua. Hal yang sama juga berlaku pada Ganjar, kadang di posisi kedua atau di posisi pertama. Dan Anies Baswedan selalu ditempatkan di posisi ketiga. Tidak boleh di posisi pertama atau kedua, kecuali terpaksa. Kalau memanggil dan memang hasil survei itu benar adanya, logika akal sehat kita tentu akan mengatakan tidak diperlukan adanya koalisi besar. Karena hanya dihadapkan pada Prabowo saja atau Ganjar saja, Anies sudah bisa dikalahkan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Dalam sebuah buku psikolog The Power of Positive Thinking yang ditulis oleh Norman Vincent, bila Anda mengalami ketakutan, maka mulai berpikirlah apa yang bisa membuatmu percaya diri dan menghilangkan perasaan takutmu. Kalau merujuk pada pernyataan tersebut, maka bisa dipahami bahwa pembentukan koalisi kebangsaan adalah salah satu cara untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap elektabilitas Anies yang semakin hari semakin tak bisa dibendung. Karena memang capres di luar mereka sampai saat ini hanyalah Anies Baswedan. Koalisi besar yang bernama Koalisi Kebangsaan adalah harapan Jokowi agar bisa menjadi obat penenang yang bisa memunculkan lawan tanding bagi Anies Baswedan. Meski masih juga ada upaya-upaya lain sedang terjadi untuk menghadang pencalonan Anies. Koalisi besar cermin kecemasan rezim terhadap Anies Baswedan. Logika akal penasehat harus berusaha keras memahami mengapa harus ada koalisi besar. Padahal kalau menurut baginya, berbagai survei yang ada selalu muncul nama Prabowo di posisi pertama atau kedua.
Hal yang sama juga berlaku pada Ganjar, kadang di posisi kedua atau di posisi pertama. Dan Anies Baswedan selalu ditempatkan di posisi ketiga. Tidak boleh di posisi pertama atau kedua, kecuali terpaksa. Kalau memanggil dan memang hasil survei itu benar adanya, logika akal sehat kita tentu akan mengatakan tidak diperlukan adanya koalisi besar. Karena hanya dihadapkan pada Prabowo saja atau Ganjar saja, Anies sudah bisa dikalahkan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Dalam sebuah buku psikolog The Power of Positive Thinking yang ditulis oleh Norman Vincent, bila Anda mengalami ketakutan, maka mulai berpikirlah apa yang bisa membuatmu percaya diri dan menghilangkan perasaan takutmu. Kalau merujuk pada pernyataan tersebut, maka bisa dipahami bahwa pembentukan koalisi kebangsaan adalah salah satu cara untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap elektabilitas Anies yang semakin hari semakin tak bisa dibendung. Karena memang capres di luar mereka sampai saat ini hanyalah Anies Baswedan. Koalisi besar yang bernama Koalisi Kebangsaan adalah harapan Jokowi agar bisa menjadi obat penenang yang bisa memunculkan lawan tanding bagi Anies Baswedan. Meski masih juga ada upaya-upaya lain sedang terjadi untuk menghadang pencalonan Anies. Koalisi besar cermin kecemasan rezim terhadap Anies Baswedan. Logika akal penasehat harus berusaha keras memahami mengapa harus ada koalisi besar. Padahal kalau menurut baginya, berbagai survei yang ada selalu muncul nama Prabowo di posisi pertama atau kedua. Hal yang sama juga berlaku pada Ganjar, kadang di posisi kedua atau di posisi pertama. Dan Anies Baswedan selalu ditempatkan di posisi ketiga. Tidak boleh di posisi pertama atau kedua, kecuali terpaksa. Kalau memanggil dan memang hasil survei itu benar adanya, logika akal sehat kita tentu akan mengatakan tidak diperlukan adanya koalisi besar. Karena hanya dihadapkan pada Prabowo saja atau Ganjar saja, Anies sudah bisa dikalahkan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Dalam sebuah buku psikolog The Power of Positive Thinking yang ditulis oleh Norman Vincent, bila Anda mengalami ketakutan, maka mulai berpikirlah apa yang bisa membuatmu percaya diri dan menghilangkan perasaan takutmu. Kalau merujuk pada pernyataan tersebut, maka bisa dipahami bahwa pembentukan koalisi kebangsaan adalah salah satu cara untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap elektabilitas Anies yang semakin hari semakin tak bisa dibendung.